Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan Allah kita, segala hormat dan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa dengan segala keberadaan kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi dan menyayangi kami anak-anak-Mu. Bapa, kami terbuka di hadapan-Mu. Ampunilah setiap dosa dan perbuatan kami yang telah mendukakan hati-Mu. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami mendapatkan pengampunan ini. Bapa, tolong kami dan tenangkan hati kami untuk datang menghadap hadirat-Mu dan merasakan kehadiran-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama dengan seluruh umat percaya dimanapun berada, kita bersama akan mengaku iman percaya kita dengan mengikrarkan bahwa aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Wahyu Pramudia. Kita punya Tuhan yang mengerti setiap pertanyaan yang ada di kehidupan kita. Janji-Nya akan selalu menyertai kita, asal kita tetap percaya dan terus beriman kepada-Nya.
Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saudara-saudara, bersyukur pada Tuhan yang boleh menghimpunkan kita untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini, memohon kiranya Roh-Mu yang kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti kitab suci, dan lebih daripada itu hidup kami diubah oleh apa yang kami tahu. Berkati hamba-Mu yang berbicara dan berkata-kata, biarlah ia menjadi suara Tuhan yang menyapa tiap kami pada hari ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Habakuk pasal yang pertama. Habakuk pasal yang pertama, saudara-saudara, saya akan membacakan bagi kita dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Habakuk pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang keempat. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapakah engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itu sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Berbahagialah kita saudara-saudara yang membaca dan yang merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika anak-anak saya mulai bertumbuh, merupakan sebuah sukacita tersendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Pertanyaan-pertanyaan mereka biasanya sederhana. Itu binatang apa suaranya kok ngeong-ngeong? Itu warna apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan yang dengan mudah, saudara-saudara, dapat saya jawab tanpa kesulitan. Tetapi ketika mereka mulai bertumbuh besar, saudara-saudara, mereka mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah. Misalnya, mengapa laut warnanya biru? Mengapa hujan turun dari atas ke bawah? Untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara-saudara, di zaman now, syukurlah ada Google di tangan. Saya bisa minta izin sebentar bagi anak-anak untuk ke kamar. Saya memeriksa jawaban di Google dan kemudian memberitahu kepada anak saya yang akan memandang saya dengan kekaguman yang luar biasa. Papa kok pintar, papa kok tahu semua jawaban. Rasanya senang mendengar pengakuan seperti ini, saudara-saudara. Namun dalam kehidupan berjemaat, saya mulai menemukan juga bahwa ada beberapa pertanyaan yang tidak googlingable, saudara-saudara. Pak WP, kapan suami saya bertobat? Kapan istri saya yang lari dari rumah kembali ke rumah? Pertanyaan-pertanyaan yang bahkan saya tidak akan ketemu jawabannya ketika saya memeriksa Google, saudara-saudara. Dan kalau jemaat punya pertanyaan yang tidak googlingable seperti ini, maka jemaat boleh dan bisa bertanya kepada saya sebagai pendeta. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, sampai kapan pandemi ini akan berakhir, Pak? Kalau Pak WP berdoa, tanyalah kepada Tuhan dan nanti beritahu kami apa jawabannya. Saudara, kalau jemaat bergumul dengan pertanyaan yang tidak googlingable, mereka bertanya kepada saya sebagai pendeta. Lalu bagaimana seandainya saya sendiri punya pertanyaan yang tidak googlingable, saudara-saudara? Ketika anak kami yang kedua besar, saudara-saudara, dia besar dengan keterlambatan bicara yang sangat jelas terlihat. Usianya hampir 4 tahun pada waktu itu dan dia hanya bisa mengucapkan 4 kata. Papa, mama, koko, mamam. Dan hanya itu kata-kata yang ia bisa. Suatu kali saya membawa dia ke ulang tahun temannya, saudara-saudara. Dia duduk di depan sementara saya mengamati dari belakang. Dan muncullah badut yang penuh keceriaan disambut dengan anak-anak. Badut itu membagikan banyak permen, membawa hadiah, dan dia bertanya, binatang apa yang suaranya ngeong-ngeong? Nanti Pak Badut kasih hadiah. Anak-anak semua mengangkat tangan, saudara-saudara. Sebelum diminta menjawab, mereka sudah menjawab. Kecuali satu anak saya. Bukan karena dia tidak bisa mendengar pertanyaan itu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Dan justru karena anak saya berdiam, maka Pak Badut memberikan mic itu ke anak saya.
Coba kamu yang diam saja. Binatang apa yang suaranya ngeong-ngeong? Anak saya terdiam, saya tahu dia tahu jawabannya, hanya dia tidak bisa mengatakannya karena keterlambatan bicaranya. Menunggu beberapa detik tidak ada jawaban, Pak Badut mengalihkan mic kepada anak lain yang dengan cepat menjawabnya. Pesta pun meriah, sementara anak saya berlari ke arah saya, menangis di pelukan saya. Saudara bayangkan kalau Anda menjadi saya. Anda dan saya pasti punya pertanyaan, sampai kapan anakku seperti ini? Pertanyaan yang tidak googlingable, bukan? Jemaat punya pergumulan, mereka boleh bertanya dan bisa bertanya kepada pendetanya. Lalu bagaimana kalau saya sendiri punya pergumulan dan saya belum punya jawaban? Tidak menyenangkan kan, bukan saudara-saudara, dilihat sebagai seorang hamba Tuhan yang harusnya dekat dengan Tuhan, tetapi punya pergumulan dan tidak punya jawabannya. Saudara, itulah yang terjadi dengan seorang nabi bernama Habakuk yang tadi kita baca. Ketika kitab ini dimulai, saudara-saudara, perhatikan berapa banyak pertanyaan yang dia punya di ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Bayangkan seorang nabi memulai kitabnya dengan rentetan pertanyaan. Situasi yang dia lihat sehari-hari dalam hidup orang Israel. Keadilan muncul terbalik, saudara-saudara. Orang benar dikalahkan oleh orang fasik atau orang jahat. Dan saya rasa ini bukan pertanyaan Nabi Habakuk secara pribadi. Sekeluruhan orang Israel pun menanyakan pertanyaan yang sama. Dan mereka bertanya kepada Habakuk. Lalu Habakuk sang nabi juga tidak punya jawaban atas pertanyaan itu, bukan saudara-saudara? Bayangkan Anda seorang nabi penyambung lidah Allah, dianggap dekat dengan Allah. Tetapi Anda pun tidak punya jawaban untuk begitu banyak pertanyaan yang terjadi. Saudara, saya yakin seandainya Pak Habakuk hidup sebagai hamba Tuhan zaman now dengan gawai di tangannya, seandainya dia hidup di era zaman now yang WA sudah ada, pasti centang-centung banyak pertanyaan dari jemaatnya. Dan Pak Habakuk tidak punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak nyaman, saudara-saudara, hidup dengan tanda tanya yang tak terjawab, termasuk ketika kita dekat dengan Tuhan, atau melakukan perjalanan pelayanan, bukan? Itulah sebabnya saudara-saudara Habakuk berseru dengan begitu banyak pertanyaan yang tak terjawab itu. Tetapi syukurlah Tuhan menjawab pertanyaan sang nabi. Di ayat yang ke-6, saudara-saudara, tertulis, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ya, ini jawaban yang dinantikan. Orang Israel bersalah dan Tuhan akan mengirim orang Kasdim untuk menghukum mereka. Jawaban yang dinantikan, jawaban yang diharapkan, tetapi tunggu dulu. Bukankah orang Kasdim lebih jahat dari orang Israel? Masakan Tuhan yang suci itu memakai bangsa yang lebih jahat dari orang Israel untuk menghukum orang Israel? Logikanya masuk di mana? Masakan orang menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang lebih kotor? Masakan orang tuanya ketika anaknya melakukan hal yang jahat, memanggil preman kampung sebelah dan berharap preman kampung sebelah menghajar anak itu? Ya, jawaban Tuhan ini menimbulkan tanya yang lebih besar lagi. Bergumul menanyakan kehendak Tuhan, Tuhan menjawab. Tetapi jawabannya menghasilkan tanya yang lebih besar lagi.
Pak Habakuk saja bertanya tentang itu. Apalagi jemaat pada umumnya. Saudara-saudara, tak mudah punya pergumulan, menanyakan, dan jawaban Tuhan bukan menyelesaikan semua pergumulan itu. Jawaban Tuhan justru memperbesar tanya itu. Suatu kali seorang anak tengah bercakap dengan ayahnya, saudara-saudara. Dia tanya, "Papa sama beruang takut nggak?" Papanya dengan cepat menjawab, "Tidak takut." "Buat apa takut sama beruang? Kalau sama harimau takut nggak, Pak?" Sang ayah segera menjawab, "Juga tidak takut. Buat apa takut sama harimau?" Nah, ketika percakapan ini sedang berlangsung, si mamah yang lewat berhenti melipat tangannya dan mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Dan dia menanti pertanyaan yang terakhir. Si anak melihat mamahnya lalu bertanya kepada papahnya, "Pah, papa sama harimau nggak takut, sama beruang nggak takut. Kalau sama mama takut nggak?" Sang mama tersenyum mendengar pertanyaan anaknya dan menanti jawaban sang papa. Sang papa lalu berkata kepada anaknya, "Nak, apa pertanyaanmu?" Si anak menjawab, "Papa sama beruang nggak takut, sama harimau nggak takut, sama mama takut nggak?" Sang ayah terdiam sejenak lalu dia menjawab, "Nak, pertanyaanmu salah." Anaknya segera menjawab, "Salahnya di mana, Pak? Tinggal jawab aja, takut atau tidak sama mama. Kok salah pertanyaannya?" Sang papa tersenyum dan menjawab, "Tidak pantas, Nak, menyamakan mamahmu ini dengan harimau dan beruang." Saudara-saudara, itulah yang dilakukan orang ketika mereka tidak punya jawaban. Mereka menghindar, mereka lari. Dalam bahasa Jawa Timur sering dikatakan mereka ngeles atau tidak mau menjawab dengan menghindar. Tetapi syukur pada Tuhan, saudara-saudara, ketika Pak Habakuk mengalami tanda tanya, Tuhan menjawab tanda tanyanya makin besar. Dia tidak lari dari kenyataan. Dia tidak meninggalkan pelayanan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Alkitab mengatakan di pasal yang kedua ayat yang pertama, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Saudara, di dalam pertanyaan, di dalam kegelisahan yang makin lama makin besar, di dalam tanya yang makin membesar, Habakuk berdiri di tempat yang paling tinggi pada waktu itu, menara pengintaian, sebuah tempat yang digunakan untuk melihat siapa yang datang dari luar. Sebuah tempat paling tinggi yang juga kini dipakai Habakuk untuk menanti jawaban Tuhan. Di dalam tanya yang membesar, Habakuk tidak melarikan diri, tetapi dia justru mendekat menanti jawaban Tuhan. Saudara-saudara, tidak mudah diam dan menanti di tengah kegelisahan hati, bukan? Jauh lebih mudah melarikan diri dari kenyataan, menjadi pahit dengan Tuhan dan sesama, dan berkata tidak ada lagi gereja-gerejaan, tidak ada lagi Tuhan, tidak ada lagi pelayanan. Saya tinggalkan semuanya. Di dalam ketidakmengertiannya, Habakuk tidak menghindar. Dia tidak menjadi marah dan kecewa. Dia tidak menggerutu terus-menerus, tetapi dia menanti dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan menjawab pertanyaan dan pergumulannya. Dan saudara, ini yang terjadi. Di ayat yang keempat dari pasal yang kedua, Tuhan berkata, "Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya."
Saudara, Tuhan tidak datang dengan jawaban, saudara-saudara. Tuhan tidak datang dengan penjelasan. Tetapi Tuhan menegaskan satu prinsip yang mendasar, bahwa orang benar itu akan hidup oleh karena percaya. Bukan karena melihat, saudara-saudara. Tetapi karena percaya bahwa di tengah malam yang gelap itu, hati Allah tetap tertuju kepada umat-Nya. Ketika kita belum bisa melihat tangan Tuhan bekerja, Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya pada hati-Nya. Pada hati seorang Bapa. Dan di dalam pelayanan di dunia, Tuhan Yesus menggambarkan Bapa seperti apa yang memelihara kehidupan kita. Bapa yang memelihara burung di udara, saudara-saudara. Bapa yang mendandani bunga yang ada di taman. Dan kita lebih berharga daripada burung dan bunga itu, bukan? Ya, ketika kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, kita sedang diajak untuk percaya hati Tuhan. Yang digambarkan Yesus seperti hati seorang Bapa yang tentu sangat mengasihi anak-anaknya. Dalam pergumulan kita, juga dalam pergumulan kita di masa pandemi ini, kita mungkin belum melihat Tuhan menjawab doa kita. Kita mungkin belum melihat situasi berubah dengan drastis. Dalam situasi seperti ini, dengan tanya yang ada di dada, Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya pada hati Tuhan. Ketika anak-anak kecil, saudara-saudara, saya mengantarkan mereka ke sekolah. Kalau tidak ada pelayanan. Suatu kali saya mengantarkan anak yang saya pertama masuk ke sekolah playgroup-nya. Dia sudah dimandikan, sudah diberi makan, tapi masih ngantuk, sehingga saya menggendongnya dan menempatkannya di baris kedua, sementara saya nyetir di baris pertama. Tepat di salah satu belokan terakhir, saudara-saudara, tiba-tiba saya sadar jalan begitu macetnya. Dan saya baru teringat kemarin sudah ada pengumuman bahwa ada wisuda dan jalan hanya dibuka satu lajur. Dan itu pasti menyebabkan kemacetan. Ya, namanya penyesalan, saudara-saudara, selalu datang belakangan. Kalau datang di depan namanya pendaftaran, bukan? Lalu saya segera putar balik, saudara-saudara, membuka HP saya, menyalakan aplikasi Waze untuk mencari jalan yang lain. Dan saya mencoba menempuh jalan yang lain, putar balik, belok kanan ke kiri, nyari jalan yang lain. Dan saat itu terjadi, anak-anak saya tiba-tiba terbangun. Lalu dia melihat jalan dan berkata, "Ini jalan kemana ini, Pak? Ini bukan jalan ke sekolah." Lalu saya jelaskan ke anak saya bahwa jalan ke sekolah ditutup dan Papa harus mencari jalan lain. Anak saya terdiam, saudara-saudara. Tetapi ketika perjalanan itu mulai memasuki jalan yang kecil, ada banyak polisi tidur, anak saya mulai mengeluh dari belakang. "Papa ngerti nggak sih jalan Surabaya? Jalannya ini salah, nanti aku terlambat gimana?" Dan karena dia begitu banyak mengeluh sehingga saya memintanya, "Diam." Anda tahu apa yang dilakukan anak saya? Dia nanya, "Kalau nggak diam gimana?" Pengen sekali saya ngangkat tangan saya kayak gini, saudara. Akhirnya dia diam, saudara-saudara. Tapi dia ngomel perlahan-lahan sampai akhirnya dia tertidur. Sementara saya mengikuti panduan Waze itu dan berhenti di satu tempat. Saya bangunkan anak saya dan saya katakan, "Nak, lihat kita di mana?" Anak saya masih malas-malasan berkata, "Nggak mau." "Lihat kita di mana?" Saya buka kaca dari depan, saudara-saudara, dan anak saya dengan malas mengangkat kepalanya, melihat, lalu dia berteriak, "Loh, ini sekolahku. Kok bisa nyampe di sini?" Diambilnya tas, saudara-saudara, dengan begitu semangat dia acungkannya jempol, "Papa pinter, Papa baik."
Dan saya menoleh kepadanya dan berkata, soal pinter dan baik, nak, sudah dari dulu. Kadangkala kita seperti anak kecil itu, saudara-saudara, ketika rute-rute kehidupan tidak seperti yang kita harapkan. Rencana berantakan, prospek bisnis tidak bisa berjalan, situasi pandemi ini mengubah banyak hal, menempatkan kita dalam banyak kesulitan, kita marah, kita kecewa. Karena kita belum melihat tangan Tuhan bekerja. Padahal saudara-saudara, ketika kita belum melihat tangan Tuhan bekerja, Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya pada hati-Nya. Beriman, saudara-saudara, juga berarti berani hidup dengan pertanyaan. Karena sadar, walau belum melihat tangan Bapa bekerja, kita percaya kepada hati-Nya. Hati Bapa yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita belum tahu seburuk apa nanti. Tapi satu hal yang kita tahu, hidup kita tidak lepas dari pemeliharaan Bapa yang di surga. Mari kita berdoa. Di tengah tanya yang menggelora di dada, kami datang kepadamu. Di tengah rasa tidak mengerti yang ada di hati, ya Kristus, kami datang kepadamu. Kini kami tahu berdasarkan firman-Mu, bahwa beriman berarti berani hidup dengan pertanyaan. Karena kami tahu Tuhan, Bapa kami yang di surga, tidak pernah meninggalkan kami. Dekap erat kami dalam pergumulan kami, ya Tuhan. Besertalah dengan kami. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Wahyu Pramudia yang telah membawakan khotbah pada pagi ini. Biarlah kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Mari bersama kita juga mau membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Persembahan dapat jemaat lakukan dengan mentransfer ke rekening bank gereja dengan nomor rekening seperti yang tertera di layar kaca jemaat sekalian. Tuhan tahu pergumulan kita. Rancangan damai sejahtera buat anak-anak yang berserah dan beriman kepadanya. Semua Tuhan rencanakan dalam waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami anak-anak-Mu ini. Di tengah kondisi pandemi ini kami tetap mendapatkan pemeliharaan-Mu. Engkau membentengi kami dengan perisai-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan kami anak-anak-Mu. Bapa, kami pada saat ini mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu di GKR Telugong, agar boleh tetap setia dan beriman kepadamu. Kami berdoa agar di masa-masa ini iman kami semakin dikuatkan dan kami semakin memiliki waktu bersama denganmu, sehingga kehidupan spiritual kami semakin hari semakin dekat kepadamu. Kami juga bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepadamu sebagai ungkapan rasa syukur kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum dapat memberikan. Tuhan yang menyertai. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Wahyu Pramudia yang menguatkan dan menolong kita di dalam masa-masa yang penuh dengan pertanyaan ini. Biarlah kita terus memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan kita. Kami segenap jemaat GKR Telugong mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Wahyu Pramudia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menolong dan menyertai Bapak di dalam pelayanan yang dikerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan dan kasih yang Ia nyatakan di dalam diri Yesus Kristus dan kasih di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan memberkati.